Hai, balik lagi di channel Philips Irzagi. Kali ini kita akan membahas alur cerita drama Korea Bon Appetit episode 8. Semua koki berkumpul di aula istana. Raja dan Kasimyu saling memberikan penghormatan dan duduk di kursi. Kompetisi pun dimulai dengan tema masakan daging yang belum pernah ada. Semua koki saling memberikan salam, kemudian Ji Yong berkumpul dan mengatur rencana. Hal itu juga dilakukan oleh Koki Tang. Raja memperhatikan tangan Ji Yong yang terluka. Koki Ming menunjukkan keterampilan pisau mereka, sementara Ji Yong mempersiapkan bahan dan terlihat bahwa dua Koki Ming mengerjakan satu hidangan bersama-sama. Saat memotong daging, Ji Yong kaget karena koki yang memasak hidangan pertama adalah Ye Pei-siu. Ji Yong pun menebak masakan yang akan dibuatnya. Koki Tang yang melihat bahan masakan Ji Yong sedikit kecewa. Saat semua bahan siap dan wajan sudah panas, Koki Min datang dan mengatakan bahwa cabai bubuk milik mereka hilang. Karena bahan utama mereka hilang, jadi Ji Yong mengatakan mereka harus mengganti hidangan. Ji Yong kembali berpikir masakan iga apa yang belum pernah ada di Joseon. Akhirnya Ji Yong mendapatkan ide. Ji Yong meminta anggur dan juga arak. Kemudian dia mengarahkan semua orang untuk bekerja sesuai instruksinya. Raja penasaran dengan masakan yang Ji Yong buat dan semua orang merasa aneh dengan cara memasaknya. Koki Tang yang merasa aneh dengan bahan anggur pada masakan Ji Yong bertanya apa yang akan Ji Yong buat, dan dia mengatakan sudah jelas masakan itu belum pernah dibuat sebelumnya. Ye Pei-sue mengatakan bahwa dia pasti menang dan menunjukkan sebuah kantong. Para menteri menghina cara memasak Ji Yong. Mereka mengatakan bahwa keterampilan Ji Yong masih di bawah Koki Ming dan sudah jelas mustahil untuk menang. Mendengar hal itu, Kasimyu pun tertawa. Raja yang mendengar ejekan itu mengatakan bahwa masakan bukan hanya dinilai dari aroma tapi juga rasanya, sehingga semua orang terdiam. Semua koki sibuk dengan tugasnya masing-masing. Ji Yong memeriksa rebusan daging dan mengatakan hanya perlu menunggu 30 menit lagi. Kemudian dia menyiapkan pure labu. Saat itu terlihat Ye Pei-sue menaburkan bubuk cabai sehingga membuat semua orang bersin mencium aromanya. Ji Yong yang menyadari hal itu penasaran dengan apa yang digunakan. Koki Kong Wenli kemudian mengeluarkan arak legendaris milik keluarga Koufu. Raja yang melihat hal itu mengatakan bahwa dia kagum dengan kemampuan Koki Ming, namun masakan itu terlihat bukan masakan baru. Kasimyu tertawa mendengar hal itu. Ji Yong dan semua koki kembali menyiapkan hidangan dengan sisa waktu yang ada. Saat itu Koki Om membantu Ji Yong untuk menyiapkan daging dan Koki Maeng menyiapkan bumbu. Ji Yong menuangkan arak dan membuat api membakar dagingnya. Hal itu membuat semua orang kagum melihatnya. Tak mau kalah, Ye Pei-sue melakukan hal yang sama. Ji Yong kemudian menyiapkan masakannya sampai waktu pun habis. Sekretaris kerajaan meminta semua koki menjauh dari meja masak. Masakan keduanya dihidangkan. Sekretaris kerajaan menjelaskan cara penilaian makanan itu. Makanan pertama adalah milik Koki Joseon. Raja dan Kasimyu mencium bau makanan itu kemudian memakannya. Mereka merasa kagum dengan rasanya dan semua menteri juga merasa kagum dengan hidangan itu. Hidangan itu membuat semua orang bernostalgia sedang berada di kebun anggur. Raja pun menanyakan apa nama hidangan itu. Ji Yong menjelaskan bahwa itu adalah beef bourguignon arak anggur yang dimasak dengan cara Prancis. Kasimyu juga ikut memuji masakan Koki Yong. Saat itu Kasimyu mengatakan bahwa masakan Ji Yong tidak termasuk dalam makanan yang belum pernah ada di dunia.
Ji Yong yang tak terima menjelaskan bahwa masakan itu belum pernah ada di masa Joseon. Dia mengatakan bahwa itu adalah masakan rumahan di Prancis yang akan ada beberapa abad kemudian. Ji Yong memasak makanan itu sambil membayangkan tentang ibunya, sehingga masakan itu belum pernah ada di dunia manapun sebelumnya. Mendengar hal itu semua orang tersentuh. Makanan berikutnya milik Ko Ki-ming. Ye Fei-xue menjelaskan bahwa itu adalah Gejeong. Ji Yong yang mendengar itu mempertanyakan apakah Koki Fei-xue adalah pencipta makanan Gejeong pada zaman Joseon. Ketika semua orang mencicipi makanan itu, mereka kagum dengan rasa pedas dan manis dari makanan itu. Raja menanyakan kenapa dagingnya sangat lembut. Ko Kie menjelaskan cara memasaknya. Dia menjelaskan bahwa dia juga menambahkan saus rahasia. Raja kemudian menanyakan kenapa hidangan itu bisa dikatakan baru. Ko Kie menjelaskan bahwa hidangannya berbeda karena dia menambahkan minyak layu. Ka-si-ming kemudian memuji Ko Kie. Ji Yong yakin bahwa minyak layu itu dibuat dari bubuk cabai milik bangsa Joseon. Dia teringat tentang bubuk cabainya yang hilang. Raja kemudian menanyakan masakan mana yang lebih spesial. Kasim Yu mengatakan bahwa dia lebih suka masakan Koki Fei-xue dan mengatakan dia ragu bahwa masakan Ji Yong adalah masakan yang belum pernah ada karena hanya berdasarkan kisah pribadinya. Keduanya kemudian saling memberikan nilai untuk masakan masing-masing koki. Saat hasil akan diumumkan, Ji Yong menahannya. Dia meminta izin untuk mencicipi masakan dari Ko Ki-ming. Kasim Yu menanyakan apa yang Ji Yong inginkan. Kemudian Ji Yong mengatakan ingin memastikan bahan masakan yang digunakan, namun Kasim Yu tidak mengizinkan. Ko Ki-tang kemudian maju dan memberikan masakan itu ke Ji Yong. Ye Fei-xue dan Kasim Yu menanyakan apa yang dilakukan Ko Ki-tang. Dia mengatakan bahwa dia juga ingin saling mencicipi masakan masing-masing koki, sehingga Raja dan Kasim Yu terpaksa mengizinkan hal itu. Saat Ko Ki-tang mencicipi masakan Ji Yong, dia kagum dengan rasa dan tampilannya. Sementara Ji Yong yang sudah mencicipi masakan Ye Fei-xue menanyakan bahan dari minyak layu mereka. Kemudian Ko Ki-tang bertanya ke Ye Fei-xue dan dia menjelaskan bahwa dia mendapatkan bahan itu dari Joseon. Ji Yong yang tidak terima mengatakan bahwa itu adalah bahan rahasia yang dia siapkan untuk kompetisi. Kasim Yu mengatakan lebih baik menentukan dulu siapa yang menang baru mendengarkan apa yang terjadi. Namun Raja menolaknya dan mengatakan bahwa bahan ibarat kuas cendekiawan bagi koki. Ko Ki-tang bertanya apakah Ye Fei-xue mencuri bahan itu, namun dia mengatakan bahwa dia mendapatkan bahan itu secara legal. Ko Ki-tang kembali memaksanya untuk mengatakan apa yang terjadi sebenarnya, namun dia masih tidak mau mengakui. Sehingga Ko Ki-tang mengakui bahwa mereka kalah dalam kompetisi memasak di putaran pertama. Mendengar itu akhirnya Ye Fei-xue mengatakan bahwa dia mendapatkan bahan itu dari Pangeran Agung dan membuat semua orang kaget. Pangeran Agung kemudian beralasan bahwa bahan itu tidak terjamin dan bisa membuat keluarga kerajaan sakit jika menggunakannya untuk hidangan, sehingga dia membuangnya dan koki Ye Fei-xue mengambilnya. Ko Ki-tang kemudian mengatakan bahwa Ye Fei-xue salah karena sudah tahu bahwa itu bahan rahasia Ji Yong, tapi dia tetap mengambilnya dan dia meminta agar Ye Fei-xue mengakui kekalahan. Saat itu Ji Yong mengatakan bahwa itu juga kesalahannya karena tidak menjaga bahannya. Ko Ki-tang berterima kasih dan mengatakan bahwa itu tidak bisa dia terima. Terjadi perdebatan tentang siapa pemenangnya. Akhirnya Raja mengatakan bahwa pada putaran pertama dianggap seri dengan mengorbankan. Jika selama 3 kali kompetisi hasilnya seri, maka Ko Ki-ming dianggap menang. Saat Ji Yong akan pergi,
para Koki Ming menahannya, Koki Om mengatakan bahwa Ye Peixue meminta maaf atas kejadian itu dan mengatakan bahwa dia belajar pola pikir seorang koki dari Jiyong. Jiyong juga mengatakan hal yang sama. Kemudian mereka saling berpamitan. Saat di dapur istana semua orang marah karena bahan yang mereka siapkan dicuri. Saat itu Jiyong menjelaskan tentang rencana hidangannya, yaitu bebek tumis pedas. Jiyong mengatakan bahwa dia akan mengganti masakannya menjadi bebek Peking. Dia menjelaskan bahwa bebek Peking bukan hanya bebek panggang, tapi dia juga harus membuat kulit bebek itu renyah. Sementara ketiga Koki Ming kaget dengan kemampuan Koki Joseon, terutama Jiyong. Mereka merasa terlalu meremehkan Jiyong. Akhirnya mereka juga menyiapkan rencana. Di jalan pulang, Pangeran Agung diminta untuk menemui raja. Di sana raja bertanya, kenapa pamannya melakukan hal itu? Namun dengan muka sedih dia menjelaskan bahwa dia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Dia menjelaskan bahwa sebagian cabai itu masih ada di ruang penyimpanan. Raja pun meminta sekretaris untuk mengambilnya dan mengembalikan ke dapur istana. Selir Kang kembali memanggil Koki Maeng dan mengatakan bahwa dia harus kalah pada putaran berikutnya. Namun karena Koki Maeng menolak, sehingga Selir Kang mengancamnya dengan keselamatan ibunya. Keesokan harinya kompetisi pun dimulai. Jiyong dan para Koki Ming kembali mengatur rencana mereka. Saat mempersiapkan bahan, semua orang kagum dengan bunga teratai yang dibawa oleh Koki Ming karena aromanya sangat wangi. Ternyata mereka menggunakan teratai emas. Koki Tang kemudian mempersiapkan bahan masakannya, dan hal itu dilakukan juga oleh Jiyong. Saat Kasimyu melihat masakan Jiyong, dia mengatakan bahwa Jiyong sangat berani karena masakan itu sangat sulit untuk dibuat. Saat Koki Maeng akan memotong bebek itu, dia teringat dengan ancaman Selir Kang dan memutuskan dengan sengaja melukai tangannya, sehingga semua orang panik. Jiyong kemudian mencoba memotong bebek itu, namun Gilgeum datang dan mengatakan dia akan mencobanya. Akhirnya dia mengizinkan Gilgeum. Gilgeum pun memotong bebek itu seperti yang diajarkan oleh Koki Maeng, dan akhirnya dia berhasil. Saat itu Jiyong teringat tentang kejadian Koki Maeng mengajari Gilgeum. Dia menanyakan sebenarnya masalah apa yang dimiliki Koki Maeng, dan Koki Maeng mengatakan bahwa Jiyong akan kalah dalam kompetisi karena dia. Karena itu Koki Maeng mundur dari kompetisi. Jiyong bertanya siapa yang mengancam Koki Maeng, namun dia tidak mau memberitahu, sehingga Jiyong menyebut nama Selir Kang. Kembali ke kompetisi, semua terlihat berjalan lancar. Keduanya menyiapkan hidangan dengan sangat hati-hati, sampai akhirnya waktu habis. Saat raja mencicipi masakan Koki Tang, dia merasa kagum dengan rasanya dan menanyakan cara membuatnya. Koki Tang mengatakan bahwa dia belajar dari sebuah kuil saat dia sedang berkelana untuk mencari masakan terbaik di dunia. Raja kemudian menanyakan hidangan yang dibuat Jiyong. Dia menjelaskan bahwa itu adalah bebek Peking dan menjelaskan asal dari masakan itu. Awalnya Kasimyu menghina masakan itu karena sangat sulit untuk mendapatkan rasa yang sesuai. Namun saat Raja dan Kasimyu mencoba hidangan itu, mereka kagum dengan rasanya, sampai Kasimyu pun meneteskan air mata karena bahagia. Dia mengatakan rasa bebek itu berbeda dengan yang dia makan di istana, dan mengatakan bahwa itu adalah rasa bebek terenak di negara. Raja kemudian menanyakan cara memasak bebek itu. Saat mendengarnya, Kasimyu memuji bahwa kemampuan Jiyong sangat luar biasa. Setelah itu semua orang menunggu hasil dari putaran kedua kompetisi itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.